Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam ibadah kita bersama, walaupun masih dalam suasana online. Tapi kita bersyukur dimanapun kita berada. Saya percaya saudaraku, Tuhan memberkati kita dan Tuhan menyertai kita. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama kembali belajar dari firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dalam minggu-minggu yang lalu, kita sudah belajar dari firman Tuhan bagaimana Yesus memulai pelayanannya dengan satu pesan, satu deklarasi bahwa bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan dia berjalan mengelilingi dari kota ke kota, desa ke desa. Dia melakukan mujizat dan kesembuhan. Dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Sampai kemudian saudaraku, tibalah dia di sebuah bukit. Dan dia kemudian berkhotbah, mengajarkan apa yang harus terjadi, apa yang harus dialami oleh orang-orang yang mengikuti dia pada waktu itu, dan tentunya untuk kita semua juga pada hari ini. Nah, saudara, kita sudah belajar itu dalam khotbah yang di bukit tentang 8 sabda itu saudaraku, dan minggu lalu juga kita sudah diajarkan tentang bahwa Yesus adalah penggenapan dari hukum Taurat. Dan hari ini kita akan lanjutkan saudaraku apa yang Tuhan kehendaki untuk kita sebagai pengikut-pengikutnya kita hidupi. Saudaraku, apa yang Tuhan kehendaki. Kita akan lanjutkan dalam Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-20. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini dalam terjemahan baru ya. Saya akan bacakan ini dalam terjemahan yang lain. Ya, dalam terjemahan Alkitab yang terbuka dikatakan begini. Sebab aku mengatakan kepadamu bahwa jika kebenaranmu tidak lebih baik daripada kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu sama sekali tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, jadi saudaraku, ada perbedaan terjemahan di sini. Ya, dalam terjemahan baru dikatakan keagamaanmu, namun dalam terjemahan Alkitab yang terbuka ini kebenaranmu. Ya, kebenaran ini lebih tepat saudaraku karena ini adalah kata diakosun. Ya, jadi saudara, Yesus mau mengatakan di sini bahwa ada perbedaan antara orang-orang yang mengikuti dia dengan orang-orang yang ada di dunia di luar saudaraku. Dengan para ahli Taurat dan orang Farisi. Ada nilai-nilai dalam kerajaan Allah yang lebih tinggi, ya, lebih besar, lebih mulia saudaraku. Nah, Yesus mulai dengan ayat ini yang berkata, kalau kebenaranmu tidak melebihi kebenaran orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk surga. Apa sebenarnya sesungguhnya yang Yesus maksudkan? Karena ahli Taurat dan para orang Farisi, mereka hanya melakukannya secara perbuatan. Ya, mereka mengutamakan perbuatan, saudaraku. Nanti dalam ayat-ayat selanjutnya kita akan melihat bagaimana Yesus, ya saudaraku, mengajarkan kepada kita apa yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya, Yesus mengajarkan tentang bagaimana kita berdoa, bagaimana kita berpuasa, bagaimana harus kita memberikan, saudaraku, memberi, ya, sedekah dan sebagainya. Nah, kenapa saudaraku Yesus mengucapkan hal ini tentang kebenaranmu harus melebihi kebenaran para ahli Taurat dan orang Farisi? Nah, saya mengutip apa yang Yesus katakan di dalam Injil Matius juga. Di dalam pasal yang ke-23 dikatakan di sini dalam ayat yang kedua dan ketiga sampai dengan kelima. Dikatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ya, mereka menduduki kursi Musa artinya mereka telah mengambil otoritas Musa untuk mengajar saudaraku bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Ayat 3. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Ya, Yesus menghormati otoritas sehingga dia berkata bahwa turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, saudara perhatikan, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tetapi
tidak melakukannya. Ya. Jadi saudaraku, ahli Taurat dan orang Farisi ini, mereka hanya bisa mengajarkan tentang hukum Taurat, tentang perintah-perintah Tuhan, tentang ajaran-ajaran dari para nabi, tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Ya, ayat yang kelima dikatakan, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Ya, kalau mereka berikan sedekah juga, wow, ya, mesti dilihat orang. Kalau mereka berpuasa, mesti dilihat orang bahwa mereka sedang berpuasa, mukanya muram. Ya, kalau mereka berdoa, juga mereka suka berdoa di persimpangan-persimpangan jalan supaya orang melihat bahwa mereka berdoa. Itulah semua yang Yesus maksudkan, bahwa mereka hanya melakukan keagamaan mereka, ritual-ritual agama mereka. Dan itu sebabnya Yesus berkata, kalau apa yang kita lakukan, saudaraku, sebagai pengikut Kristus, tidak melebihi mereka, maka kita pun tidak bisa ada di dalam kerajaan sorga. Kita tidak bisa ada di dalam pemerintahan Allah. Ya saudaraku, mari kita melihat selanjutnya apa yang Tuhan kehendaki untuk kita sebagai pengikutnya lakukan, saudaraku. Dalam ayat yang 21, Yesus berkata, kamu telah mendengar yang difirmankan, ya, kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Ya, ini adalah perintah ke-6 dari 10 perintah Allah. Ya, jangan membunuh. Ini adalah sebuah perbuatan, sebuah tindakan, saudaraku, membunuh. Nah, namun ayat yang ke-22, tetapi aku berkata kepadamu. Ya, ini Yesus membandingkan apa yang sudah diajarkan oleh para ahli Taurat dengan apa yang Yesus ajarkan. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah atau orgiso terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir atau raka harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil atau moros harus diserahkan ke dalam neraka Gehenna yang menyala-nyala. Jadi saudara, di sini Yesus berkata, ya saudaraku, bahwa yang marah pun, ya, kalau saudara marah kepada saudaramu, engkau juga harus dihukum. Dan bahkan siapa yang berkata kafir kepada saudaranya juga harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan terlebih lagi, siapa berkata jahil, itu harus diserahkan ke dalam neraka, saudaraku. Ada nilai-nilai, ada budaya yang baru yang Yesus berikan, saudaraku. Jadi membunuh bukan hanya dalam perbuatan, dalam tindakan, tetapi saudaraku, ketika marah pun, saudaraku, Tuhan tidak berkenan. Nah, marah yang seperti apa? Ya, ada, saudaraku, dua kata marah di sini. Ya, yang pertama adalah thumos, atau itu marah yang digambarkan seperti api yang menyala yang keluar dari bahan yang mudah terbakar. Ya, atau dengan kata lain, ini adalah marah yang sesaat, saudaraku. Ya, meledak dan kemudian bisa padam. Tapi kemudian ada kata yang kedua, orge atau orgiso, itu menggambarkan kemarahan sebagai sesuatu yang berurat dan berakar, bahkan sulit dihilangkan. Ya, nah inilah yang mungkin kemarahan yang sampai menjadi dendam, menjadi benci, saudaraku. Nah inilah kemarahan yang Tuhan tidak berkenan. Ya, apakah kita boleh marah? Boleh, saudaraku. Ya, tapi marah yang bagaimana? Marah yang hanya untuk menunjukkan sebuah kebenaran, marah untuk membawa kita kepada perbaikan. Bukan marah-marah, bukan marah yang membuat orang menjadi terluka, membuat orang menjadi kepahitan, saudaraku. Ya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam Efesus, ya, pasalnya yang dalam Efesus pasalnya yang ke-4, ya, ayat 26 dan 27, dikatakan begini, jikalau saudara marah, ya, ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya, jikalau saudara marah, janganlah berdosa dengan membiarkan amarah itu menjadi dendam. Jangan membiarkan diri terus dalam keadaan marah sampai matahari terbenam. Atasilah kemarahan itu dengan segera. Sebab jikalau saudara marah, saudara memberi kesempatan kepada iblis. Saudaraku, itu sebabnya Yesus berkata, jangan kita marah, saudaraku, yang seperti ini. Ya, marah yang dendam, marah yang membuat saudaraku kita menjadi benci, marah yang berkepanjangan, saudaraku.
Ya. Karena katanya ketika kita marah, kita sedang memberikan tempat kepada iblis. Itu sebabnya jangan kita berikan kesempatan kepada iblis, karena kita tahu apa yang dia ingin lakukan oleh kita. Ya, saudaraku, itu sebabnya kita juga harus mengatasi kemarahan itu. Ya, jangan sampai kita menjadi marah seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-22 tadi. Bahwa sampai ada orang, saudaraku, berkata kafir. Ya, kata kafir atau raka itu artinya tolol atau goblok. Ya, ada orang yang marah kan, lalu kemudian mengata-ngatai, goblok kamu, ya tolol kamu misalnya. Ya, marah dengan, saudaraku, keangkuhannya. Ini marah yang kata Tuhan harus dibawa ke mahkamah agama. Ya, yang lebih lagi yang berkata kepada saudaranya jahil. Nah, saudaraku, ini kata jahil ini sering kali kita dengar kan, kamu jahil sih. Ya, bukan itu maksudnya. Ya, jahil di sini kata moros. Ya, moros itu menggambarkan orang yang, saudaraku, ya orang yang tolol, bersikap, ya bertingkah laku yang tidak bermoral, yang mengatakan Allah tidak ada. Jadi saudaraku, kalau saudara mengatakan moros kepada seseorang, artinya saudara sedang menghina dia, saudara sedang menghujat dia, saudara sedang memfitnah dia, saudara sedang mengutuki dia. Nah, inilah yang Tuhan tidak berkenan untuk kita sebagai pengikutnya melakukannya. Tuhan mau, saudaraku, kita sungguh-sungguh punya standar, ya nilai-nilai yang lebih tinggi daripada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Ya, kita bukan hanya membunuh, saudaraku, dengan tindakan, tapi juga dengan kata-kata, ya, dengan, saudaraku, sikap hati kita. Firman Tuhan dikatakan setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan kamu tahu bahwa tidak seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara, mari kita mau bersama-sama melihat dan belajar dari apa yang Yesus ajarkan ini. Ya, saudaraku, kita harus punya standar kebenaran yang lebih tinggi, yang lebih, saudaraku, daripada keadaan dunia ini. Kita harus ada perbedaan antara orang-orang pengikut Kristus dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Saudaraku, dan di dalam ayat yang ke-22 ini, saudaraku, janganlah kita marah, janganlah, saudaraku, kita yang mengatakan kafir, mengatakan jahil kepada orang lain. Kenapa, saudaraku? Karena ini ada berhubungan dengan ayat selanjutnya. Ya, ayat yang ke-23 dari Matius pasal 5. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Jadi saudara, di dalam ayat ini, ya, Yesus mengaitkannya dengan ayat sebelumnya, bahwa apa yang, saudaraku, kita lakukan di dalam ayat yang ke-22 tadi, marah, berkata kafir dan jahil, itu berhubungan dengan penyembahan kita. Karena penyembahan kita itu adalah, saudaraku, bagaimana kita mewujudkan kasih kita kepada Tuhan. Nah, saudaraku, Tuhan tidak berkenan apa yang kita lakukan hanya sebagai sebuah perbuatan, sebuah, saudaraku, ritual agamawi. Sementara hati kita ada sesuatu yang tidak benar, ada ganjalan. Bahkan bukan hanya di hati kita, tapi di hati saudara kita, saudaraku. Karena marah tadi, ya, karena perkataan-perkataan yang kasar tadi, tolol dan sebagainya itu, saudaraku, ada ganjalan di hati saudara kita. Yesus berkata, kalau kamu teringat, ya Roh Kudus pasti akan mengingatkan kita. Karena Roh Kudus diutus Bapa, Dia akan mengingatkan kita, yang menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman, saudaraku. Jadi Roh Kudus pasti mengingatkan kita, hei, saudaramu itu ada sesuatu dengan engkau. Ya mungkin pasanganmu, ya mungkin anakmu, mungkin orang tuamu, mungkin ada siapa juga yang, saudaraku, mungkin saudaraku terluka, tersinggung, kecewa dengan apa yang saudara perkatakan. Nah, Tuhan katakan di sini,
kalau kamu teringat akan hal itu, tinggalkanlah persembahanmu. Artinya, saudaraku, berdamai dulu. Tuhan mengutamakan ada hubungan yang benar, ya, supaya saudaraku kita boleh berkenan menyembah Dia. Berkenan, saudaraku, persembahan kita diterima oleh Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena menyembah Tuhan itu juga artinya kita mengasihi Tuhan. Ya, ingat, ada hukum yang terutama yang dikatakan oleh Yesus ketika salah seorang dari ahli Taurat bertanya kepada Dia. Di dalam Matius, saudaraku, ya, Injil Matius dikatakan demikian. Guru, ya, hukum manakah? Ya, saudaraku, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, saudara, jadi hubungan kita dengan sesama itu berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Artinya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita. Ya, nggak mungkin, saudaraku, kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi kita membenci atau kita menolak saudara kita. Ya, Yesus, saudaraku, mengajarkan ini. Dia tidak menghendaki bahwa kita sebagai pengikutnya melakukan hal ini, saudara. Itu sebabnya Dia menasihati kita supaya kita, saudaraku, perbaiki hubungan terlebih dahulu dengan saudara-saudara kita sebelum kita menyembah Dia, sebelum kita datang mempersembahkan sesuatu kepada Dia, saudaraku. Di dalam Injil Yohanes, di dalam surat Yohanes, 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat ke-20 dan 21 berkata demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini diterima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi mengasihi Tuhan dan mengasihi saudara, itu satu paket, saudaraku. Ya. Kenapa? Karena di dalam kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tergantung artinya di dalam kedua hukum inilah, saudaraku, seluruh hukum Taurat dan ajaran-ajaran para nabi ada di dalamnya. Jadi kalau kita mau menggenapi, mau melakukan hukum Taurat dan seluruh perintah dari para nabi, saudaraku, kita lakukan dengan dua hal ini. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, saudaraku, mari pagi hari ini biar kita boleh sungguh-sungguh memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Ya, satu nasihat lagi dari Tuhan Yesus tentang bagaimana, saudaraku, kita harus menyembah Dia. Ya, dikatakan di dalam Matius juga pasal yang ke-15, ayat ke-7 dan sampai dengan 9. Ini Yesus mengutip apa yang dikatakan oleh Yesaya. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, saya kutip ayat yang dari Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudaraku, mari hari ini kita mau sungguh-sungguh kita perhatikan hidup kita. Perhatikan apa yang, saudaraku, kita lakukan sebagai orang-orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita adalah murid-muridnya, saudaraku. Dia mengajarkan kepada kita supaya jangan kita menjadi orang-orang yang munafik.
Ya, hanya dengan mulut kita memuji Dia, hanya dengan mulut kita berkata-kata tentang pengagungan kepada Dia, tetapi hati kita menjauh dari Dia. Artinya hati kita enggak, saudaraku, berkenan kepada Dia. Di hati kita ada kemarahan, di hati kita ada kesombongan, di hati kita, saudaraku, ada hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Yalah, pagi hari ini, saudara, kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Izinkan Roh Kudus berbicara kepada saudara. Roh Kudus akan mengingatkan saudara apa hal-hal yang tersembunyi dalam diri saudara, yang mungkin kita tidak sadari, saudaraku, bahwa itu tidak berkenan kepada Tuhan. Supaya ibadah kita, penyembahan kita boleh berkenan kepada Tuhan, kita bereskan semuanya. Terutama hubungan dengan sesama kita, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang tua. Atau mungkin juga, saudaraku, dengan teman-teman di Komsel, ya, teman-teman, saudaraku, di tempat pekerjaan. Ada orang-orang yang, saudaraku, mungkin terluka, mereka kecewa dengan sikap kita, dengan perbuatan kita, dengan perkataan-perkataan kita. Kita bereskan supaya, saudaraku, ibadah kita, penyembahan kita kepada Tuhan berkenan di hadapannya, berkenan, saudaraku, sampai di hadiratnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.